Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan web development stack ya. Nah, jadi teman-teman jika bingung ya, apa sih itu web development stack? Jadi untuk pengertiannya, web development stack itu seperti kumpulan teknologi. Contoh teman-teman yang sering teman-teman gunakan itu adalah misalnya dari Sampipi ya, contohnya atau Laragon atau bisa disebut itu full development stack. Jadi teman-teman itu membuat sebuah aplikasi yaitu membutuhkan namanya environment stack. Nah, environment itu adalah lingkungan yang teman-teman butuhkan atau kumpulan teknologi ya, kumpulan teknologi yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis full stack seperti itu. Nah, contohnya apa dalam full stack? Ya, full stack pastinya kita mengenal yang namanya front end. Nah, front end itu terkait tentang tampilan ya, tampilan user atau user melihat aplikasi yaitu front end-nya seperti itu. Apa yang terlihat oleh user itulah front end. Kemudian ada juga back end. Nah, back end-nya itu yang itulah seperti logiknya seperti itu, seperti database, logic dari si aplikasi seperti itu, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi, tapi harus menginstal semuanya, itu mungkin akan menjadi hal yang merepotkan seperti itu. Jika teman-teman baru menyemplung di dunia programming atau baru istilahnya eee, me me mencoba ingin membuat sebuah aplikasi. Nah, maka dari itu terciptalah tentang aplikasi stack yang memudahkan para developer untuk membangun sebuah aplikasi. Nah, di dalam stack itu sudah terinstall yang namanya bahasa pemrograman, kemudian ada database, MySQL atau MongoDB, kemudian ada istilahnya framework yang sudah disediakan seperti itu. Kemudian jika kita lihat atau mengacu pada stack yang sering digunakan yaitu SAMPP, biasanya teman-teman lihat di sini ada SAMPP gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, SAMPP gitu ya. Nah, SAMPP itu kan seperti ini teman-teman. Kita lihat tab, bentar ya, kita lihat. Oops, sorry. Nah, seperti ini. Nah, dia itu ada Apache. Apache itu adalah server lokal ya yang harus teman-teman install jika teman-teman ingin menjalankan sebuah website teman-teman itu menggunakan server lokal. Kemudian ada MySQL ya kalau bisa dibacanya atau teman-teman bebas ya mau baca gimana. Tapi biasanya teman-teman yang masih pemula biasa menyebutkan dengan MySQL seperti itu. Kemudian ada FireZilla, kemudian ada Mercury, Tomcat. Ini sebenarnya sudah jarang ya teman-teman jika teman-teman baru masuk ke dunia programming. Yang terpenting adalah Apache dan MySQL-nya seperti itu. Kalau misal teman-teman mengacu pada Laragon ya, ini Laragon ini digadang-gadang atau dibuat karena Sampipi ya, aplikasi Sampipi itu sering mengalami troubleshoot atau mengalami trouble ya di sistem operasi Windows karena di Laragon ini hanya untuk diperuntukkan hanya untuk Windows seperti itu teman-teman. Tidak ada di Linux ataupun di OS-OS yang lain seperti macOS seperti itu. Nah, dia hanya dikhusus untuk eee, Windows seperti itu. Nah, kenapa dia itu dibuat? Karena banyak user pengguna Windows itu mengalami hal yang serupa gitu. Banyak teman-teman mengalami keluhnya bahwa si Sampipi itu sering mengalami ketidakstabilan atau istilahnya sering mengalami crash di sistem operasi Windows khususnya, seperti itu. Maka dibuatlah Laragon ini. Nah, Laragon ini sebuah aplikasi sama seperti Sampipi, tapi lebih powerful jika saya lihat seperti itu dan saya rasakan sendiri seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke yang namanya eh, lem ya teman-teman. Nah, karena di Raspberry ya, kita lihat di sini, karena di Raspberry itu eh, menggunakan chip berbasis ARM ya teman-teman.
dia tidak bisa menginstal atau mengunduh ya aplikasi Sampipi atau Laragon karena Sampipi dan Laragon ini hanya dibuat untuk CPU yang berbasis atau arsitekturnya itu x86 atau x64 seperti itu, teman-teman. Sedangkan di Raspberry menggunakan prosesor ARM seperti itu. Jadi berbeda arsitektur sehingga si Raspberry, jika teman-teman menggunakan Raspberry itu tidak bisa menggunakan yang namanya aplikasi Sampipi atau Laragon dan sejenisnya seperti itu. Nah, untuk alternatifnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya LAMP server. Oke, untuk LAMP server kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.